Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya akan menjumpai ruang visual Anda masih di Challenge Politik Talent edisi Pilkada 2024. Dan saya ingin memastikan bahwa siapapun Anda di ruang visual yang saat ini menyaksikan keberadaan saya menghadirkan salah satu talenta politik terbaik Kabupaten Garut yang juga digadang maju sebagai bakal calon Bupati Garut 2024. Siapakah beliau? Sudah masuk di frame kita semua. Ada Bapak Haji Agus Supriyadi, Sarjana Hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya makin tambun ya, makin subur. Alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan terus sehat. Ya. Sehat selalu, Pak, insya Allah. Kita ada di Challenge Politik Talent. Ya. Desain program yang dirancang teman-teman Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kodam Garut untuk mengawal proses demokrasi Kabupaten Garut, terutama di Pilkada 2024. Dan bukan rahasia umum kalau Bapak menjadi salah satu kandidat. Benar atau tidak? Terima kasih nih sebelumnya pada teman-teman yang hari ini bisa berbincang dengan saya lah. Ya terkait Pilkada 2024-2029 yang akan datang. Ya memang ini bersamaan juga dengan saat ini mungkin tahun politik ya. Tahun politik ya. Pileg dan Pilpres. Tahapan yang sekarang sedang berlangsung pemilihan legislatif baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, termasuk juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya kita mengikutilah perkembangan itu ya, dan ya memang juga dari pileg, pilpres ke pilkada ini pendek waktunya ya, pendek. Bahkan ada cenderung dipercepat kan ya Pak ya? Betul, yang semula bulan November sekarang rencananya September. September sudah dimulai. Jadi ada diajukanlah 2 bulan. 2 bulan lebih cepat ya. Nah mungkin ini terkait pilkada ya sangat erat mungkin kaitannya dengan pelaksanaan pemilu legislatif yang tahun 2024-2029. Karena itu kursinya jumlahnya dilihat dari ini ya Pak. Kuota partai pengusung ya, ini kan hasil dari nanti pemilu 2024. Itu mungkin yang ya kita sedang mengikuti tahapan itu, termasuk juga pemilihan presiden. Oke. Yang semula mungkin saya tidak pernah berpikir lah ya. Waktu itu sementara kita masih pada posisi independen. Independen lah. Karena sesuai juga dengan para pendukung kita ini yang tergabung di beberapa komunitas. Dahsyat ini Pak. Tersebar di seluruh Kabupaten Garut. Ya, 42 kecamatan ada. Ya, yang mereka membentuk koordinator dapil, koordinator kecamatan, koordinator desa, sampai ke koordinator RW. Dan hasil kerja mereka salah satunya ini Pak. Ini apa ini Pak? Ya, para pendukung ini tetap ingin mengusung saya. Dan partainya kesulitan, kita independen jalan gitu ya. Partainya memang tidak ada yang ada sepakat. Nggak ada yang klop lah istilahnya. Coba kita pakai jalur independen, sekaligus juga tes case. Apa benar kita ini diinginkan, masyarakat masih mendukung ya. Kalau tidak diinginkan juga untuk buat apa ya? Jadi survei sekaligus survei langsung. Yang untuk tidak ada jalur partai diberi kesempatan untuk independen. Terus bagaimana? Ya, syaratnya? Syaratnya itu kan satu harus ada dukungan dari warga masyarakat. Ya. Sekurang-kurangnya 7%. 7% ya, 130-an sekian. Dari 1.900.000 nih. Berarti jadi kalau 7% perkirakan 148 ribuan ya. Oke kalau gitu. Terus seperti apa ini? Nah, dikasihlah formulir ini, formulir formulir dari KPU ini. Ini formulir dukungan sudah baik KTP, ditanda tangan juga. Iya. Berapa ribu Bapak ini? Nah, saya coba kan ini dulu. Sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan aja KPU. Targetnya hanya 145.000 ya? Ternyata banyak sekali yang meminta. Pada akhirnya alhamdulillah
ini sudah 650.000 dukungan. ya, dukungan yang real diisi oleh Iya, by name, by address, by KTP. Ini luar ya, biasa. jadi ini mungkin saya juga apakah ini lebih dari survei? Pak, untuk dapat ini berapa kepanjangan tangan Bapak di lapangan dalam bentuk relawan? Kan melalui Jejaring. dua komunitas itu kan ada Kordapil, Korcam, Kordes sampai Kor RW. Mereka punya Nah, koordinat. sekarang itu 8.000 TPS, 8.003 TPS itu kita sudah punya strukturnya. Jadi tinggal ini Udah. aja, nah, gitu ya. Aman. Namun di perjalanan ya makanya tadinya kepada para pendukung ini kebetulan kan multi ini. Komunitas-komunitas saya ini multi. Contoh misalnya ini Sekretariat ini? Pangrojong ini. Pangrojong yang punya? Yang ketua Pangrojongnya itu saudara Deddy Kardiman itu PDIP. Oh. Kader PDIP. Sementara Bapak juga dirangkul Demokrat sekarang. Terus ya, ada juga PAS misalnya PAS tuh pendukung Agus Supriyadi. Ya itu sebenarnya partainya Gerindra. Oke. Dasar. Nah macam-macam lah, termasuk Pak Haji Hadi, P3, Pak Juwana, itu beliau juga kader dari PKB. Ya, tapi mereka itu adalah sudah sepakat untuk mengusung bupatinya Pak Haji. Nah, pada saat itu juga saya membebaskan. Silakan saja. Kalau gitu silakan saja. Ada mau ke partai mana, mau pilih caleg mana, silakan. Karena kita independen. Pak, yang sudah intens pembicaraan dengan partai politik, partai mana saja? Ada beberapa partai, tapi tidak disebutkan dulu lah ya. Belum ini. Saya juga kita namanya komunikasi dengan partai, kita juga membangun tetap ya. Membangun walaupun ya bersifat belum formal lah. Oke. Nah, kira-kira beberapa bulan yang lalu ya sebelum Pilpres dimulai. Nah, alhamdulillah komunikasi yang lebih intens adalah dari Partai Demokrat. Oke. Ya kami juga tidak ojok-ojok sepakat, enggak, kita bicara ada proses dulu ya. Kenapa begitu, terus bagaimana nanti ke depan dan sebagainya. Terus kewajiban apa kewajiban partai apa. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Partai Demokrat akan mendukung saya lah secara tunggal ya. Untuk dengan tertulis ya. Jadi tidak hanya sekedar akan mendukung pada saat nanti pengusungan calon bupati, wakil bupati ya dari Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat kan sementara ini kan hanya 5 kursi. 5 kursi, pasti butuh koalisi kan nantinya. Kebetulan kalau saya sekarang yang diusung ya. Berarti saya juga punya kewajiban ini membesarkan partai. Oke. Karena ini juga kepentingan untuk saya. Nah, pada akhirnya, kalau gitu setelah saya tanda tangani, mari kita deklarasi di sini. Sudah deklarasi. Hadir dari DPC dengan pengurusnya, ketuanya, dan para caleg yang terpenting. Tapi diwakili oleh Pak Juri sebagai ketua BPOK ya. BPOK Jawa Barat. Tapi sebelumnya saya ketemu dulu dengan Ketua DPD Jabar, Pak Anton Samtono. Oke. Intinya di sini dilaksanakan deklarasi. Nah, setelah itu saya sendiri bagaimana ini komunitas saya ketemukan. Kita sudah resmi diusung oleh Partai Demokrat. Dan kita butuh Partai Demokrat. Kuota kursinya harus banyak. Naik minimal gitu. 10 kursi. Minimal 10 kursi. 20% nih. Iya, udah aman tuh. Nah, akhirnya kita berdiskusi panjang. Memang ada beberapa yang kebingungan. Pak, gimana saya ini kan bukan Demokrat, saya bukan. Saya kan ada di partai yang lain, apalagi berseberangan koalisi ya di Pilpres. Akhirnya ya sudah. Kalau Anda mau mendukung saya, ya harus didukung dengan kendaraan-kendaraannya. Kalau begitu kan tidak mendukung saya. Akhirnya mereka sepakat, udahlah saya dukung Demokrat. Nah, kewajiban kita, saya bilang nih, bagaimana membesarkan Partai Demokrat dengan jumlah kursi yang
Banyak. 20% dari jumlah keseluruhan. Kuota 10 kursi ini kita punya kebebasan untuk mendukung siapapun. Ya, mengusung sendirilah, walaupun ya kita tetap koalisi. Perkembangan yang Bapak tangkap di lapangan saat ini berdasarkan pengamatan sementara perjuangan para caleg. Ya, sementara yang 5 ini yang sekarang jadi 6 dapil nih. Yang sudah dipastikan, diprediksi akan lolos. Oke, kita ini 5 kita tahu sudah. Berarti kan kewajiban saya tiap dapil harus ada satu. Harus ada satu pemenang. Nah, dengan melalui jalur komunitas saya yang jalur tadi itu ya, relawan jalur partai. Pada akhirnya diarahkan ke sana. Wajib hukumnya ada satu caleg yang lolos dari Demokrat. Dari Demokrat. Oh. Gitu. Misal ini dapil 1. Dapil 1 itu sudah pasti saudara Ricky. Oke. Ricky itu sudah kuat. Dan dia incumbent ya. Incumbent. Berarti kan sudah ada satu. Sudah ada satu. Kewajiban saya 1. Nambah 1 di situ. Ada 1 yang saya dorong. Punya potensi menang juga. Potensi untuk menang. Oke. 2 sebenarnya, tapi ya di antara 2 itu ya salah satunya pasti masuk. Wah, dasar itu ya. Tapi paling tidak 1 harus masuk. Harus 1 harus masuk. Demikian ya, misalnya dapil 6 nih. Dapil 6 di selatan. Yang sekarang sangat kuat dan hasilnya juga memang yakin akan hasil itu saudara Asep Rahwanto. Oke, Asep Rahwanto. Dia orang itu dapil 6 apa dapil 5? Dapil 5 apa dapil 6? Dapil 6. Nah, kita ada kewajiban 1 lagi. Karena waktu itu Demokrat kan belum ada di dapil. Iya, belum ada dapil 6. Sekarang Asep. Ada saudara Wildan ini, dosen. Dosen ya, Wildan ya, paham. Dia juga orang selatan. Dia komunikasi bagus. Ini juga kuat. Inilah yang kita dorong. Oke. Yakin nih 2 masuk nih dapil 6. Nah, ada 1 lagi yang punya peluang. Itu di dapil Rina, mantan kepala desa pemulihan. Oh iya, betul. Itu didukung oleh para mantan kepala desa di wilayah itu ya. Di wilayah selatan, dari mulai Cibalong, Pamengpeuk, Ciklet sampai Mekarmukti. Saudara Pepen yang ya, kepala desa itu di daerah Pamengpeuk lah. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Pak, sumbangan dalam bentuk apa kepada mereka ini, membesarkan mereka ini? Ya, pada umumnya karena artinya begini, ikut berkampanye juga? Ikut berkampanye. Oke. Ikut berkampanye, pokoknya harus Demokrat. Tanya naon kudu menang. Oke. Jadi Demokrat itulah pokoknya menang. Saya melihat tahun ini, Bapak tuh dulu Bupati Garut 2024-2029. Ya. Sekarang Bapak digadang kembali mengambil peran 2024-2029. Empatnya sama. Makna apa di balik itu, Pak? Ya, mungkin secara kebetulan lah. Secara kebetulan ya. Tapi kalau ada yang menghubung-hubungkan ya baik juga kan gitu. Karena memang seperti di luar skenario ya, Pak. Ya, di luar skenario. Kan harusnya Bapak tahun kemarin juga ikut harusnya kan. Takdirnya memang bicara takdir lah. Kalau belum ada takdir ya memang dipaksa-paksa dihalang-halang juga kan bisa. Oke. Pak, satu unggulan Bapak itu Sabadesa. Dan itu gaungnya sampai sekarang terdengar. Apa kemudian yang akan dilakukan di periode mendatang tentang Sabadesa ini? Ya, insya Allah memang konsep Sabadesa ini kalau menurut saya masih sangat relevan. Sangat relevan. Oke. Karena dengan luas wilayah Kabupaten Garut, 42 kecamatan dan 422 desa dan 26 kecamatan. Ini sebenarnya program itu coba kita membangun desa. Insya Allah, saya berkeyakinan kalau desa kuat, kabupaten juga kuat. Kabupaten juga Karena kuat. sehebat apapun bupati, kalau desanya, kalau tadi misalnya desa atau pemerintahan desanya tidak mendapatkan dukungan yang kuat untuk membangun desa. Karena yang tahu desa itu kan kepala desa. Kepala desa. Yang tahu masyarakat desanya, tahu kebutuhan desa juga kepala desa. Pak, kalau boleh saya tanya, kriteria yang macam apa yang nanti akan diambil sebagai pendamping Bapak? Andai saja memang landing. Yang seperti apa sih Bapak butuh? Anak muda misalnya, atau misalnya nggak harus muda juga, yang penting apa gitu kira-kira? Kriteria calon pendamping lah gitu kan? Yang terpentingnya memang
siapapun yang punya integritas lah untuk mendharma baktikan dirinya untuk membangun Garut lah. Oke. Nah, yang kedua memang dari sisi usia. Saya berharap memang ada sosok muda. Milenial lah. Ya, contoh Gibran lah. Oke, dia muda ya. Biar nanti ada itu korelasinya dari calon wakil presiden juga ada Gibran. Kenapa calon wakil bupati Garut tidak ada yang lebih muda juga ya? Karena saya berharap memang generasi muda harus sudah mulai ambil peran. Kaderisasi kita di sini kan krisis kader. Saya ingin calon kepala daerah ya khususnya kabupaten orang muda. Kenapa muda? Satu, ya muda ini pasti secara fisik kan ya lebih kuat, ya usia pakai masih panjang. Terus yang muda itu kan masih idealismenya masih bagus. Dan pemikirannya juga masih tajam ya. Belum terpengaruh dengan ya maaf lah ya terkontaminasi. Nah, saya berharap si wakil ini melanjutkan saya. Karena saya kemungkinan maaf lah ya, dari sisi usia saya udah 64 sekarang. Jadi mungkin saya cukup satu kali aja. Satu periode juga cukup ya. Saya untuk ini aja menyambungkan progres yang terputus saja gitu. Dan setidaknya menjawab kehendak masyarakat yang selama ini penasaran ya dengan Bapak. Ada unsur pencitraan ya, oke lah. Ini dan ini kan buktikan bahwa masyarakat ini masih mendukung. Nah, sehingga ini wakil saya inilah harus yang akan menentukan. Jadi kalau nanti Pak, Bapak lanjut lagi bagus, udah cukup lah. Ini wakil saya sudah siap. Sudah siap. Anggap 5 tahun itu udah cukup lah 5 tahun ya. Kira-kira begitu. Di 2024-2029. Masyarakat Garut berharap secara keseluruhan memang kehadiran Bapak dalam kontestasi di Pilkada Garut ini juga memberikan dampak positif dalam perkembangan demokrasi. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, di Challenge Politik Challenge bukan yang pertama perjumpaan kita dengan Pak Agus Supriyadi, tetapi ada banyak segmen yang nantinya juga akan terus kita kawal, termasuk apa saja strategi, kemudian apa saja yang akan diberikan untuk Garut. Selain hanya bermimpi, sudahlah saya ini satu periode saja. Dan mempersiapkan generasi muda sebagai pendamping untuk wakilnya yang akan meneruskan kepemimpinan Bapak Haji Agus Supriyadi mendatang. Sampai berjumpa kembali nanti di Challenge Politik Talent berikutnya bersama Haji Agus Supriyadi, Sarjana Hukum. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.